就这样了？哼，傻，作者凶世纪人物，有这一身修为。原始逼格100。神奇球这下死定了。 Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga aja kalian semua dalam kondisi sehat selalu. Dan di video kali ini Mimin akan merekap alur cerita Donghua yang berjudul Skumbang System. Dan sedikit cerita bahwa Donghua ini akan bercerita tentang seorang pemuda yang masuk ke dalam novel dan bukannya menjadi MC tapi malah menjadi villain yang akan mati di akhir cerita. Dan akankah ia dapat mengubah alur cerita untuk menghindari kematian? Mari kita langsung mulai aja alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah istana yang sangat besar dan juga diperlihatkan ketua sektinya bersama dengan 5 istrinya yang meminta bawahannya untuk membawakan sebuah kunci yang ada seseorang di dalamnya, dan rupanya ini adalah sebuah kisah dari sebuah novel yang berjudul Proud Immortal Demon Way. Dan ketua sekte tersebut adalah MC-nya dan yang dikunci adalah villain di novel ini. 动不动就要靠打架来挣，我觉得更强了。 Dan lalu kita diperlihatkan awal kisah dari novel tersebut, yang mana ada seorang bayi di dalam ember yang hanyut di pinggir sungai Luochuan yang ditemukan oleh seorang wanita yang baik hati dan mulai merawatnya. Dan karena saat itu musim dingin, ia menamainya Luo Binghe, tapi sayangnya Luo Binghe yang anggap ibu selama ini sudah meninggal dan menyisakan ia seorang. Dan saat itulah ia pun mencoba menjadi seorang murid, tapi sayangnya master besar di sana yang dijuluki master puncak King Jing bernama Seng Ginkyu menjadi guru yang jahat untuk Luo Binghe. Dan apalagi ditambah murid perempuan kesayangannya yaitu Ning Yingying yang dekat dengannya dan menambah kebenciannya dan selalu menyiksa dengan kejam, dan pada akhirnya ia mendorong Luo Binghe ke tebing berapi. Tetapi bukannya mati, Luo Binghe mendapat keberuntungan dan bertemu dengan pria tua yang disebut Dream Demon yang mengetahui bakat luar biasa Luo Binghe dan mengajarinya berkultivasi. Dan juga ditambah dengan tekad balas dendam yang kuat, ia dapat melepaskan segel iblis surgawi kuno yang ada di dalam dirinya yang gak dia sadari dan menjadi sebuah pedang jantung iblis yang bisa menyatukan dua dunia. Dan dengan pedang itu ia memburu dan melawan iblis jahat, dan pada akhirnya putri iblis pun menjadi haremnya. Dan saat dia kembali ke dunia manusia, ia bertarung dan mengalahkan kepala penjahat Seusian dan cucunya juga berpaling ke Luo Binghe. Dan di akhir di dalam arena ia bertemu kembali dengan guru yang jahat kepadanya dulu yaitu Seng Ginkyu dan berhasil mengalahkannya, dan Ning Yingying pun juga berpaling kepadanya. Dan setelah kejadian itu ia pun menjadi yang paling terkuat dan jadi kultivator iblis yang tak terkalahkan. Dan singkat cerita, haremnya bertambah 3 dan Seng Ginkyu menjadi sebuah kunci yang menyedihkan di dalam istana Paule selama hidupnya. Dan Luo Binghe dan kelima istrinya hidup bahagia dan memiliki anak dan cucu yang tak ada habis-habisnya dan tamat. Dan lalu diperlihatkan seorang pria yang habis membaca novel tersebut di PC-nya dan gak nyangka dengan ceritanya yang cuma sesimpel itu dan ngasih komentar yang gak enak dan menghina penulis novel tersebut. Tapi komentarnya malah dihujat balik oleh penggemar novel itu, dan ia pun juga dapat karmanya yaitu mati tersedak saat memakan makanannya, dan sesuatu yang aneh pun terjadi. 奇珍异草，向前打飞机。Lalu Sin berpindah dan memperlihatkan ia yang terbangun dan melihat di sekelilingnya, dan saat sistem muncul dan menyebut nama novel yang ia baca sebelumnya, Proud Immortal Demon Way, ia pun menyadari bahwa ia berada di dalam novel yang ia baca sebelumnya. Dan juga sistem menyebut ia sebagai Seng Ginkyu, dan ia pun auto panik karena berada di tubuh Seng Ginkyu karena tahu nasib Seng Ginkyu di novel memiliki nasib yang menyedihkan di akhir cerita. Tapi sistem memperingat-memperingatnya jika nggak mengikuti peran Seng Ginkyu, maka poinnya akan berkurang dan jika terus-terus berkurang, ia akan benar-benar mati.
Dan lalu saat melamun, seseorang di dekatnya yaitu Yu King Yuan yang adalah patriark faksi Gunung Changqian yang di dalam cerita novel ia mati di tangan Seng Ginkyu. Ia mencoba menenangkannya dan karena si MC Dongwo ini yang awalnya nggak dikasih tahu namanya akan Mimin panggil aja ia Seng Ginkyu. Oke lanjut. Dan lalu Seng Ginkyu mulai bertanya di mana Luo Binghe karena ia kira kalau Luo Binghe saat ini masih belum muncul. Tapi Yu King Yuan berkata bahwa ia baru aja menghukumnya dengan 40 pukulan yang membuat Seng Ginkyu yang mendengar auto tepar. Dan lalu singkat cerita Seng Ginkyu yang masih nggak percaya dengan yang ia alami sekarang ini, tiba-tiba muncul murid kepercayaannya Seng Ginkyu asli bernama Ming Fan yang kelakuannya sama aja dengan Seng Ginkyu yang asli yang selalu menyiksa Luo Binghe dan bahkan ia juga ikut andil dalam menjatuhkan Luo Binghe ke tebing berapi. Dan Seng Ginkyu pun memintanya untuk membawakan Luo Binghe ke hadapannya dan Ming Fan ini malah mengira kalau gurunya ini akan menambah hukumannya Luo Binghe. Dan lalu Sin berpindah dan memperlihatkan Luo Binghe yang datang, tapi Seng Ginkyu menahan ketakutan karena Luo Binghe yang sudah habis disiksa. Ia takutnya kejadian di novel akan benar-benar terjadi dan mencoba membantunya dengan obat, tapi ia diperingati oleh sistem karena nggak mengikuti peran Seng Ginkyu yang asli. Dan ia pun menelan obat itu dan rupanya itu obat oles. Lalu Seng Ginkyu meminta Luo Binghe pergi dan ia menyadari bahwa Luo Binghe belum membencinya dan menanyai umurnya. Dan Luo Binghe menjawab bahwa ia masih berumur 14 tahun. Dan mendengar itu Seng Ginkyu pun pingsan. Dan lalu Sin berpindah dan Seng Ginkyu mulai mengemasi barangnya karena tahu bahwa ia tidak ada lagi harapan karena Luo Binghe sudah berumur 14 tahun yang mana Luo Binghe sebelumnya sudah disiksa oleh Seng Ginkyu yang asli. Walau sistem memperingatinya, Seng Ginkyu ngeyel ingin pergi dan gak peduli lagi hidup dan mati. Tapi saat sistem mengatakan bahwa ia masih bisa dapat mengubah alur cerita, Seng Ginkyu langsung ceria kembali. Lalu sistem mengatakan caranya yaitu menjalankan tugas dari sistem dan mencapai nilai poin tertentu, maka ia dapat mengubah alur cerita novel. Cara menambah poinnya yaitu mengubah plot lemah dan bodoh, meningkatkan IQ-nya, menjamin kedamaian protagonis, dan juga membuka plot yang belum terungkap. Tapi sebelum itu ia pun harus meningkatkan keterampilan dan ilmu pedangnya terlebih dahulu dan sistem memperlihatkan status keahliannya seperti game RPG, tetapi kemampuan tingkat tingginya masih terkunci dan ia dapat membukanya dengan cara melalui kultivasi dan latihan. Lalu Seng Ginkyu mengeluarkan pedangnya yaitu pedang Xiuya dan mencobanya sampai membuatnya terpukau dan ia bertekad untuk meningkatkan kemampuannya sampai tertinggi untuk pilihan terakhirnya jika harus menghadapi Luo Binghe. Tapi tiba-tiba muncul Luo Binghe dengan seorang perempuan yaitu murid kesayangannya Seng Ginkyu bernama Ning Yingying yang memeriksa bekas pedang Seng Ginkyu, dan Ning Yingying ini selalu memanggil Luo Binghe dengan menyebutnya Aluo. Dan lalu Ning Yingying mengajak Luo Binghe bermain tapi ia menolak karena ia masih memiliki banyak pekerjaan yaitu menebang kayu bakar, mengambil air dan juga akan meluangkan waktu untuk meditasi yang membuat Seng Ginkyu salut kepadanya. Tapi Ning Yingying sadar jika seniornya sengaja mengasih Luo Binghe banyak tugas dan ingin mengadukannya, tapi Luo Binghe menghentikannya dan masih berpikiran positif tentang seniornya. Tapi karena pikiran positifnya yang terlalu tinggi itulah yang membuatnya selalu ditindas. Lalu muncullah seniornya itu yang termasuk juga Ming Fan, dan Ming Fan ini yang suka dengan Ning Yingying mencoba mencari perhatian dan bahkan mengasih giok hadiah keluarganya ke Ning Yingying. Tapi Ning Yingying yang gak suka dengan Ming Fan mencari alasan dengan membuang gioknya dan malah memuji gioknya Luo Binghe yang lebih bagus yang selalu ia kenakan. Dan karena itu Ming Fan yang mulai kesal merebut paksa gioknya Luo Binghe dan menghina gioknya yang ia anggap palsu dan murahan. Tapi Seng Ginkyu yang dari jauh mulai sadar jika ini adalah plot penting dari novel karena disinilah Luo Binghe mulai menanam kebencian karena giok itu, karena giok itu adalah peninggalan satu-satunya dari ibu angkatnya. Dan yang mana saat Ming Fan membuang giok itu, Luo Binghe pun langsung marah besar dan menghajar mereka, tapi karena kalah jumlah ia pun dihajar balik. Dan apalagi saat Ming Fan terkena pukulan Luo Binghe sampai hidungnya berdarah, membuatnya menghajar Luo Binghe dengan sekuat tenaga.
tenaga. Dan Seng Qinkyu pun yang melihat cuma pasrah karena dihentikan oleh sistem. Dan saat Ming Fan yang ingin mematahkan tangan Lu Bingye yang memukulnya tadi, dan film pun bersambung. Dan segitu aja dulu untuk video hari ini. Dan jika kalian suka, Mimin akan usahain membuat part berikutnya dalam waktu dekat ini. Dan juga Mimin akan membuat channel kedua jika ada kenapa-napa dengan channel ini. Dan Mimin undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.